Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Suara Gracia 95,9 FM Cirebon. Suara Gracia FM, The Sound of Life. Shalom, selamat siang keluarga Gracia. Selamat berjumpa siang hari ini di program Harmoni Spesial Talk Show siang hari ini bersama BNN Kota Cirebon. Keluarga Gracia, kita akan berbincang-bincang mengenai topik-topik seputar pemberantasan narkoba dan penanganan narkoba di Indonesia, khususnya di wilayah Kota Cirebon. Dan kali ini saya sudah kedatangan tamu dari BNN Kota Cirebon, mbak-mbak yang akan banyak berbagi informasi tentang rehabilitasi ya narkoba. Dan siang hari ini ada Mbak Rita Novitasari AMDST. Selamat siang Mbak Rita. Oke. Mbak Rita ya panggilannya ya. Betul. Oke. Dan juga ada Mbak Hasni Widiantini AMKL. Selamat siang Mbak Hasni atau Selamat siapa siang, panggilannya ya. Mbak? Hasni. Mbak Hasni dan Mbak Rita, juga ada Mbak satu lagi ya, Mbak Rizka yang menjadi dokumentasi. Ya, topik kita siang hari ini adalah tim asesmen terpadu untuk proses rehabilitasi. Nah, kita berbicara mengenai proses rehabilitasi dalam bidang narkoba, dan ternyata di BNN Kota Cirebon sendiri ada ya tim untuk rehabilitasi itu ya. Jadi bukan cuman nangkepin orang aja ya. Ya, nah keluarga Gracia di BNN Kota Cirebon ini ternyata memiliki 3 bidang seksi. Nanti akan dijelaskan ya sama narasumber kita seksi-seksi apa saja yang ada di BNN Kota Cirebon. Silakan. Ya, jadi kita harus merunut dulu ya, di mana BNN ini sendiri kan masyarakat umumnya belum mengerti ya, belum mengetahui secara pasti tugas pokok dari BNN sendiri. Nah, BNN Kota Cirebon ini memiliki 3 bidang atau 3 seksi, di mana satu yaitu ada bidang P2M atau pencegahan pemberdayaan masyarakat, kemudian ada bidang pemberantasan, kemudian ada bidang rehabilitasi. Nah, masing-masing bidang ini tuh memiliki sinergitas satu sama lain. Seperti misalnya gini, di bidang P2M. Bidang P2M tugas pokoknya yaitu untuk mencegah penyebaran narkobanya gitu kan. Kemudian ada bidang pemberantasan yang dalam hal penegakan hukum untuk menekan peredaran gelap narkobanya. Kemudian di bidang rehab itu ada layanan rehabilitasinya gitu Mas. Jadi ada bidang-bidang yang terpisah ya dalam penanganan narkobanya. Ya. Mungkin kalau bisa dijelaskan nih dalam hal P2M atau pencegahannya itu apa saja gitu ya yang diupayakan dalam mencegah. Ya. Jadi kalau dalam bidang P2M itu biasanya kita lakukan pencegahannya itu melalui sosialisasi Mas, atau penyuluhan. Misalnya kita masuk dari di instansi pemerintah, di komponen masyarakat kita masuk untuk memberikan penyuluhan supaya sekolah anak-anak ataupun masyarakat itu mengerti bahaya narkoba. Jadi yang tadinya tidak mengenal tidak tahu jadi mengenal gitu loh. Oh, bahayanya narkoba seperti ini. Oh, ya udah kita cegah nih. Kita jangan sampai masuk gitu ke arah sana. Nah, sekarang ini kan yang namanya narkoba gitu ya. Kan bukan cuma di kalangan urban saja, di wilayah perkotaan saja, bahkan udah sampai ke wilayah kampung-kampung lah boleh dibilang, di sana peredaran itu masuk ke sana. Nah, apakah upaya pencegahannya juga sampai ke wilayah sana? Ya, kita sampai wilayah sana Mas. Kebetulan BNN Kota Cirebon itu memiliki wilayah kerja sampai kabupaten. Jadi kita Kabupaten Cirebon juga kita ke sana ya, melakukan penyuluhan, kemudian ke Indramayu pun bahkan kita datang ke sana gitu. Dan caranya nggak terlalu sulit sih Mas, kalau misalnya ada masyarakat ataupun instansi pemerintah ataupun sekolah yang ingin didatangi oleh kami gitu kan, tinggal bersurat saja sih. Tinggal bersurat memohon untuk melakukan penyuluhan di sekolah atau instansi tersebut, maka kita datang. Oh gitu ya. Jadi memang dari BNN sendiri terbuka ya untuk
masyarakat yang mungkin menginginkan adanya penyuluhan misalnya begitu untuk pencegahan narkoba. Nah, apakah ada biaya kalau kayak begitu? Tidak dipungut biaya, Mas. Tidak dipungut biaya. Karena itu sudah tugas pokok kami. Malah seneng ya. Iya. BNN bisa sampai ke daerah-daerah gitu ya, ada kesempatan untuk berbagi informasi. Jadi keluarga Gracia mungkin yang ada di wilayah pelosok Cirebon sekalipun, kalau Anda membutuhkan penyuluhan narkoba, bisa langsung mengirimkan surat ke BNN Kota Cirebon. Nanti akan ada tim yang datang ke sana untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan. Nah, itu di bidang pencegahan masyarakatnya. Nah, kalau pemberantasan sih mungkin lebih tegas lagi ya kalau pemberantasan ini ya. Ya, kalau pemberantasan ini lebih kepada penegakan hukumnya, Mas. Jadi misalnya untuk orang-orang yang melakukan peredaran gelap narkobanya itu maka akan kita berantas dengan cara ya ada sih dari bidang-bidangnya sendiri, bidang berantas itu sendiri. Kalau peredaran gelap ada peredaran terangnya. Iya. Jadi kan memang kalau narkoba itu sebenarnya legal, Mas. Legal. Ada yang legal ya. Memang. Jadi legal dengan syarat. Misalnya contohnya gini, kalau misalnya Mas Eko lagi dioperasi, tiba-tiba dioperasi, itu kan nggak mungkin langsung disayat perutnya gitu kan. Bisa teriak-teriak kan bisa teriak-teriak kan. Nah, makanya itu dikasihlah obat itu kan morfin gitu kan. Nah, morfin itu salah satu kategori narkotika. Gitu. Jadi makanya legal tapi ada syaratnya gitu kan. Syaratnya itu ya peruntukannya untuk medis gitu. Untuk medis. Kalau misalnya dipakai untuk yang lain, nah itu namanya. Nah, itu penyalahgunaannya. Yang salah tuh bukan narkotikanya tapi penyalahgunaannya, penggunaannya yang salah. Penggunaan yang salah. Penggunaan yang salah. Benar itu tidak salah. Jadi gimana tuh? Iya, penyalahgunaan narkotika yang. Jadi makanya istilahnya penyalahgunaan narkoba. Jadi ada pencegahan, ada pemberantasan, dan ada rehabilitasi. Nah, kalau rehabilitasi itu seperti apa? Jadi kita punya bidang rehabilitasi ini, dan saya salah satu di dalamnya, yaitu saya sebagai asisten konselornya. Nah, di kami itu ada beberapa layanan-layanan rehabilitasi yang bisa diakses oleh masyarakat, Mas, gitu kan. Salah satunya kami memiliki klinik Pratama nih. Nah, klinik Pratama itu dia kayak tempat berobat gitu ya? Ya, kayak tempat berobat. Nah, sudah dilengkapi oleh tenaga ahli medis, yaitu ada dokternya di situ, ada perawatnya, kemudian ada konselor, ada analis, ada psikolog gitu kan. Jadi sehingga memiliki kemampuan dalam layanan rehabilitasi rawat jalan. Jadi nggak perlu tinggal selama 24 jam kali 6 bulan untuk pemulihan. Kan kalau misalnya rawat inap kan 24 jam kali 6 bulan ya sekitar itu. Nah, kalau kita bentuknya rawat jalan. Selama 6 bulan full ya? Ya, kalau itu rawat kayak inap. Di karantina gitu ya? Kalau itu rawat inap. Kalau kita rawat jalan kayak berobat ke dokter biasa, tapi continue gitu, Mas. Selama 4 bulan atau sekitar 8 kali pertemuan. Gitu, Jadi kalau misalnya rawat jalan sama rawat inap. Nah, itu dari mana yang menentukan ini harus dirawat inap, rawat jalan, itu seperti apa? Yang ditentukannya dari proses asesmennya. Jadi ketika misalnya klien datang kemudian dengan keluhan, misalnya sudah kecanduan adiksi berat, ringan, sedang, nah nanti bisa dilihat di situ. Kalau misalnya ringan sampai sedang, mungkin akan masuk ke rawat jalan. Kalau misalnya sudah berat, sudah tidak bisa melakukan self healing self, maka ya udah terpaksa harus kita masukkan ke rawat inap. Khawatir sih, Mas, soalnya itu harus dipantau selama 24 jam. Karena kalau takut bunuh diri atau gitu ya. Gitu kan. Nah, itu masalah kan. Jadi memang ada tim asesmennya. Jadi ketika seseorang ingin melakukan rehab, datang ke klinik ini. Nah, kemudian ada tim asesmen yang akan menentukan apakah ini bisa dirawat jalan atau harus diinapkan. Nah, prosesnya apakah memang harus 6 bulan? Enggak, kalau misalnya rawat inap memang 6 bulan, Mas. Rawat inap karena memang sudah ada urutan-urutan layanannya. Jadi memang itu harus 6 bulan. Nah, kalau dirawat
jalan sendiri yang ada di Klinik Pratama BNN Kota Cirebon ini tidak 6 bulan, tapi sekitar 8 kali pertemuan atau maksimal 4 bulan. Dan itu pertemuannya pun bisa disesuaikan, Mas, dengan klien. Misalnya dengan kesepakatan, misalnya klien nih bisanya didatang di 2 minggu sekali. Nah, oke, nanti kita buat jadwal gitu, pertemuan dengan konselor gitu. Oke. Nah, ini kliniknya buka setiap hari. Ya, setiap hari dari Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 4 sore. Oke, lokasinya di mana? Lokasinya itu di Jalan Sudarsono. Deket dong situ ya. Deket. Sambil nyebrang kalau dari sini. Kalau patokannya Jalan Sudarsono. Iya, Jalan Sudarsono nomor 3 Kesambi. Atau patokannya di belakang Urban Chicken lah di situ. Oh, di Ya, situ. Ya, di situ. Iya, Kita, iya. kantor Jadi bisa BNN. masuk situ ya. Ya. Aha. Bukan di Urban Chicken ya tapi Mas. Nah, ini untuk orang yang direhabilitasi. Iya. Nah, ini kan orang yang membutuhkan rehabilitasi itu kan kayak gimana gitu tuh perilakunya setiap hari, apakah dia masih bisa beraktivitas, apakah dia masih bisa bekerja, atau yang seperti apa kalau yang dikategorikan dari ringan sampai beratnya gitu, mungkin bisa dijelaskan kayak gimana sih orang yang butuh rehab gitu. Jadi ada klasifikasi ya. Kita mulai dari pecandu dulu nih, Mas. Kita bisa mengenali pecandu itu ada yang baru rekreasional, misalkan. Rekreasional. Iya, jadi ada yang dia cuma istilahnya sih bagus ya, rekreasional. Jadi inget jalan-jalan. Iya, jadi betul itu kuncinya jalan-jalan. Dia cuman pakai narkoba ketika senang-senang aja, cuman jalan-jalan aja, misalkan cuman malam minggu aja. Oke, buat refresh aja gitu buat ya. refresh aja ketika kumpul-kumpul sama teman-temannya nih. Jadi ada entahlah itu nyabu bareng, entahlah itu ngodol tahu nggak ngodol? Itu apa ya itu? Tramadol itu, Mas. Nah, biasanya masih anak-anak yang anak-anak SMP, SMA tuh ngodol bareng. Ngodol atau ngelem bareng. Dan itu tidak dilakukan setiap hari ya. Cuman malam minggu ketika kumpul-kumpul itu masih rekreasional. Dia masih kondusif lah. Kegiatannya sekolahnya masih bisa, kegiatan bekerjanya masih bisa. Nah itu nanti ditentukan dari proses asesmen itu dia bisa rawat jalan. Nah untuk kondisi seperti itu sih orangnya seperti masih normal gitu masih ya? Normal aja. Biasanya belum ada kesadaran untuk rehab kalau nggak benar-benar diajak. Dan dia masih ngerasa prekontemplasi tuh sih? Masih tahap belum butuh untuk pengobatan. Nah, karena masih seperti normal ya. Masih seperti normal. Padahal perlu pengobatan yang seperti itu. Dan itu kalau masih tahap itu masih ringan kan pengobatannya, beda kalau sudah pada tahap selanjutnya. Jauh lebih gampang ya sebenarnya ya. Lebih gampang. Jadi tinggal cuman perilaku aja, belum ke syaraf-syaraf, ke fisik-fisik, belum jadi gila belum gitu. Jadi kan kalau di situ ya oke, kita rawat jalan aja gitu. Itu bisa yang disebutkan Bu Rita tadi, masih seminggu sekali atau 2 minggu sekali pertemuan dengan konselor atau psikolog. Nanti kesananya sudah. Oke. Untuk yang selanjutnya, misalkan udah tahap apa sih namanya Bu Rita? Kontemplasi. Nah, kontemplasi artinya dia sudah menerima bahwa oh ya saya butuh, sakit. saya butuh. Udah mulai ada kesadaran ya. Udah ada kesadaran. Nah, kalau dalam tahap kontemplasi ini, maka kita bisa memasukkan ajaran-ajaran untuk pencegahan kambuhannya, kita penguatan di situnya, di situ. Nah itu orangnya sudah mulai ya biasanya dia aneh-aneh gitu. Ya itu ngelamun, bengong atau gimana? Kecanduannya yang setiap hari misalkan, jadi dia udah memang nggak bisa, kalau nggak pakai udah sakit. Kalau yang tadi masih masih seminggu sekali cuman waktu pergi-pergi aja. Nah kalau ini udah harus setiap hari dia, biasanya udah kalau enggak ya sakit lah, kalau enggak pusing lah, kalau enggak justru malah ngantuk di sekolahnya, di tempat kerjanya gitu. Kalau sabu sama odol tuh biasanya sakit-sakit. Dia
Kalau merasa bahwa sudah merasa badannya butuh sakit, jadi saya harus butuh obat nih atau butuh tramadol nih. Jadi merasa bahwa obat itu merupakan suatu doping yang untuk dia gitu. Itu sudah pada tahap ketergantungan. Iya, tergantung dengan obat itu. Ketika tidak ada, dia justru malah sakit. Nah, padahal itu lama-kelamaan kan obat itu karena dia juga minum obatnya itu bukan berdasarkan resep dokter ya. Jadi dia minum obat kira-kira sendiri nih. Misalkan ngodol biasanya seminggu sekali, terus tiap hari, nanti sehari 3 kali, satu-satu nggak mempan, masih sakit lagi, tambahin lagi, ada yang sampai sekalinya 10 butir dan sehari 3 kali kan? Ada yang seperti itu ya? Ada, dan itu sudah harus direhab, rawat inap kan. Kalau itu dia udah, kalau nggak minum tuh udah sakau bener-bener yang sakit gitu, yang sakit yang harus diisolasi ya, di tempat rehabilitasinya juga harus dipisahkan tersendiri karena dengan dia minta-minta terus kan. Kalau enggak kan karena badannya butuh, badannya sakit jadinya. Gitu. Nah itu ada yang sampai begitu. Itu sebenarnya sakau itu nggak akan mati kok, sesakit apapun dia. Jadi ya biarin aja, kalau di tempat rehabnya tuh ya udah dibiarin aja. Nanti juga ada proses detoksifikasi kan kalau untuk rawat inap, tapi beda kalau rawat jalan kan belum pada tahap itu. Ada detoksifikasi, ada kegiatannya juga semuanya dipantau dari bangun pagi sampai tidur lagi, sampai dia tidur pun dipantau gitu. Jadi memang akibatnya itu pelan-pelan tetapi pasti ya kalau diterus-teruskan ya. Betul Mas Eko. Kalau sampai overdosis seperti itu? Ada juga. Ya yang 30 itu mungkin nanti ke saraf sih biasanya Mas. Nanti ada 2 diagnosa. Jadi selain ketergantungannya dari habitual dia, ketergantungan obatnya, dia juga ada sakit sarafnya. Jadi udah kayak mendekati gila Mas. Makanya itu dual diagnosa. Dan itu pun di rehabnya di tempat yang dual diagnosa. Jadi ketika rehab ketergantungan obatnya, kita juga masukin rehab untuk sarafnya itu, gangguan jiwanya itu. Gitu. Jadi berbarengan. Jadi efeknya macam-macam ya. Macam-macam. Saraf, ke fisik dan lain sebagainya. Oke, nah untuk bisa mendapatkan layanan rehabilitasi ini, kira-kira ada syarat-syaratnya apa? Oh iya, ada Mas. Jadi syaratnya itu harus memiliki KTP ya Mas ya, atau identitas diri ya. Itu gunanya itu supaya nanti ketika kan ini kan rehabilitasi rawat jalan ini sifatnya gratis ya Mas ya, ditanggung oleh pemerintah. Jadi dengan adanya NIK itu supaya tidak ada 2 pengklaiman, karena dinas sosial pun ada sama layanan rehabilitasi. Ada layanan begitu juga ya? Ya betul. Memiliki identitas diri. Namun kalau misalnya memang betul-betul tidak memiliki identitas diri, misalnya seperti anak jalanan, itu pun bisa. Namun ada beberapa syaratnya. Misalnya harus mengetahui RT RW setempat, ya gitu. Kemudian ada lagi misalnya klien tersebut orang yang berusia di bawah 18 tahun, maka perlu didampingi oleh walinya Mas. Ya. Dan itu pun walinya itu harus melampirkan juga identitas KTP atau KK. Kemudian ada isi form informed consent atau kesediaan mengikuti layanan rehab. Jadi jangan sampai nanti ketika tidak mengisi kemudian nanti kami disalahkan, gitu kan. Ada tuh soalnya banyak kasus juga yang seperti itu. Kemudian dari hasil asesmennya itu dinyatakan bahwa dia itu dalam kategori ringan ataupun sedang. Jadi bisa masuk ke rehabilitasi rawat jalan. Seperti itu Mas. Jadi memang harus ada identitas, kemudian ada orang tua juga, ada form yang harus diisi dengan istilahnya komitmen ya untuk mau mengikuti proses rehabilitasi. Nah, untuk yang sudah parah pun jangan takut Mas, itu kan baru rawat jalan ya. Nah, kalau untuk yang sudah parah pun jangan takut untuk datang ke BNN atau menghubungi kami gitu, karena dengan
walaupun di kantor kami cuman hanya ada klinik, nanti akan kami rujuk gitu. Akan kami rujuk ke tempat-tempat yang memang sesuai dengan kondisi pasiennya gitu. Jadi jangan takut untuk wah kalau saya nih nggak bisa nih, anak saya udah parah kayaknya nggak bisa nih di klinik aja. Oke, datang aja dulu, nanti kita asesmen awal, nanti dari situ kita rujuk bisa itu ke yang ada di Cirebon maupun nanti bisa dirujuk kalau memang sudah parah dan pemakaiannya berat ke Lido Bogor. Oke, jadi Keluarga Gracia ini informasi yang baik ya untuk masyarakat. Mungkin ada menemui orang tetangga di sekitar Anda yang mengalami ketergantungan terhadap narkoba atau penyalahgunaan obat ini, Anda bisa langsung datang ke BNN Kota Cirebon. Nanti akan mendapatkan assessment ya. Apa yang seharusnya dilakukan, langkah selanjutnya akan seperti apa. Dan Keluarga Gracia layanan ini diberikan secara gratis kepada semua masyarakat. Jadi harapannya masyarakat bisa memanfaatkan kesempatan ini ya, supaya nggak ada lagi orang-orang yang mengalami ketergantungan terhadap narkoba. Baik, nanti kita akan lanjut lagi perbincangan kita siang hari ini. Dan untuk Anda Keluarga Gracia yang ingin bertanya bisa ke WhatsApp ya 0817 222-959, bisa melalui WhatsApp maupun SMS. Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda, nanti saya akan bacakan dan nanti narasumber kita akan menjawabnya. Kita jeda sejenak, nanti kita akan lanjut lagi masih di program Harmoni Talkshow bersama BNN Kota Cirebon. Yesus jamaku, ubah hatiku, urapi hidupku, tangi jalanku, seumur hidupku selalu tinggal diam dalam rencanamu. Kau teladanku, juru selamatku, Kau pegang tanganku, iring langkahku, seumur hidupku selalu tinggal diam dalam rencanamu. Sekarang ku angkat wajahku, memuji-Mu Tuhan, ku angkat tangan sembah-Mu, dan ku serahkan hidupku dalam tangan-Mu, Yesus sahabatku. Kau teladanku, juru selamatku, Kau pegang tanganku, iring langkahku, seumur hidupku selalu tinggal diam dalam rencana-Mu. Sekarang ku angkat wajahku, memuji-Mu Tuhan, ku angkat tangan sembah-Mu, dan ku serahkan hidupku dalam tangan-Mu, Yesus sahabatku. Seumur hidupku selalu tinggal diam dalam rencana-Mu. Sekarang ku angkat wajahku, memuji-Mu Tuhan, ku angkat tangan sembah-Mu, dan ku serahkan hidupku dalam tangan
Yesus sahabatku. Sekarang ku angkat wajahku memujimu, ku angkat tangan selalu, ku serahkan hidupku dalam tanganmu. Aku gula darah. Tubuh manusia membutuhkanku untuk menghasilkan energi. Namun bila kadarku berlebih, aku bisa dengan mudah membuat manusia yang kuat menjadi lemah, terbaring kesakitan. Saat manusia tidak lagi memperdulikan apa yang mereka makan dan minum, bermalas tanpa aktivitas gerak, hingga terpuruk dalam pikiran, di saat itulah aku bicara. Bicara pada tubuh manusia bahwa aku bisa menjelma menjadi lebih buruk, bahkan paling buruk. Akulah cikal bakal lahirnya diabetes. Akulah ibu dari segala sumber penyakit. Manusia meracuniku seenaknya. Aku pun bisa berbalas merusak tubuh manusia dengan mudah. Matanya, kakinya, jantungnya, sarafnya, bahkan nyawanya. Sangat mudah. Bukankah Tuhan telah menciptakan buah, sayur, dan rempah yang baik untuk tubuh? Jadikanlah mereka temanmu. Jamu tetes Soman, sejatinya teman. Untuk informasi kesehatan, konsultasi gizi, dan informasi seputar Soman dapat menghubungi nomor layanan Soman Jawa Barat di 0812 8000 8560. Soman, susu formula Manggata 1 bisa didapatkan di kantor pos, apotik, dan radio suara Gracia FM Cirebon. Awalnya hanya coba-coba, tapi akhirnya malah jatuh cinta pada musik rohani. Bahkan akhirnya bisa membangun Unlimited Worship, sebuah sekolah pemuji dan penyembah di Indonesia. Namanya semakin dikenal seiring dengan karyanya yang telah memberkati banyak orang. Seperti lagu kemenangan terjadi di sini, mengiring Yesus, dan yang terbaru, Baik Bagiku, yang dibawakan duet dengan Badai Krispati. Dialah Frankie Kuncoro, musisi rohani yang kini namanya amat dikenal di Indonesia. Lalu bagaimana kisahnya dalam berkarya, pengalamannya melayani Tuhan dengan pujian, dan value kehidupan yang menginspirasi. Simak kisahnya dalam Ngobrol Bareng Frankie Kuncoro dan Badai Krispati. Disiarkan Rabu 15 Juli 2020 pukul 14 sampai dengan 15 di Radio Suara Gracia FM. Anda yang ingin bertanya juga bisa bergabung melalui SMS, WhatsApp, dan telepon di 0817 222 959 atau 0231 205 300. Dengarkan juga melalui aplikasi Suara Gracia FM yang tersedia di Play Store. Program ini hasil kerjasama Revivo dan 95,9 Radio Suara Gracia FM. Pengen kuliah, tapi kenapa sih? Ini loh, aku udah keterima kuliah, tapi nggak tega minta uang buat daftar ulang. Tahu sendiri kan, corona bikin semua makin susah. Kami menyadari bencana non-alam COVID-19 telah berdampak pada perekonomian nasional maupun ekonomi rumah tangga banyak keluarga.
Namun, jangan sampai kesulitan ini menjadi halangan bagi generasi muda untuk meraih impian untuk dididik di lembaga-lembaga pendidikan tinggi. Untuk itulah Universitas Kristen Satyawacana memberikan kesempatan pada semua generasi muda, anak-anak bangsa dari seluruh penjuru tanah air untuk dapat bergabung di Universitas Kristen Satyawacana. Dengan hanya membayar Rp500.000, Anda dapat memulai pendidikan tinggi Anda di UKSW. Kami menanti kedatangan Anda. Anda bukan mengalang mimpi. Dengan membayar Rp500.000, Anda dapat menjadi bagian dari keluarga besar Kampus Indonesia Mini. Tunggu apa lagi? Buruan akses admisi.uksw.edu dan ikuti langkah-langkah pendaftaran yang ada di website admisi.uksw.edu. Daftar kuliah di rumah aja. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0811 2624 500. Suara Gracia FM, the sound of life, the sound of life. Suara Gracia kembali lagi di siang hari ini bersama saya Eko di program Harmoni Spesial Talk Show bersama BNN Kota Cirebon. Masih bersama dengan Mbak Rita Novitasari dan Mbak Hasni Widiantini. Ya, kita lanjut lagi perbincangan kita ya. Tadi kan ada beberapa persyaratan yang dipenuhi untuk masyarakat yang membutuhkan proses rehabilitasi. Nah, ini ada ini juga ya, apa namanya, secara daring, secara online juga bisa ya, untuk bisa. pendaftarannya. Mungkin bisa dijelaskan nih Mbak. Bisa. Jadi gini, ketika kita kan dalam masa pandemi nih COVID-19 ya Mas ya. Jadi kita bisa melakukan rehabilitasi rawat jalan secara daring, yaitu dengan Google Form. Jadi nanti masuk aja ke akses https://bit.ly/formulir_layanan_pendaftararan_rehabilitasi_klinik Pratama_BNN Kota Cirebon. Ya, di situ nanti ada formulirnya. Memang ini panjang nih Mas. Iya, panjang. Ya. Mungkin bisa di search aja ya. Ya, bisa di search atau bisa lihat di Instagram kami di info BNN Kota Cirebon. Oke. Ya, jadi bisa lihat di info BNN ya, di Instagram ya, biar lebih mudah ya. Biar lebih mudah. Atau misalnya bisa daftar melalui aplikasi Sirena. Oke. Apa itu aplikasi Sirena? Aplikasi Sirena itu sistem rehabilitasi nasional. Jadi nanti itu terintegrasi Mas sampai seluruh Indonesia ya? Di Indonesia ini. Jadi nanti daftar https://sirena.bnn.go.id. Nanti di situ silakan daftar melalui email, nanti ada passwordnya. Nanti ketika sudah daftar, nanti dari kami akan menghubungi. Ya, akan menghubungi bagaimana pertemuannya, kapan dan di mana gitu. Nanti ada di situ. Iya, sebelum kita lanjut ada yang bergabung, ada yang bertanya, sejauh ini pemasok narkoba Cirebon itu dari kota Cirebon atau dari luar kota Cirebon? Waduh, kalau masalah pemasok itu ranahnya pemberantasan sebenarnya gitu. Tapi mungkin setidaknya ada gambaran. Jadi sebenarnya narkoba atau apapun barang yang dibilang barang haram itu nggak melulu harus orang-orang keren, harus orang-orang nggak melulu begitu. Jadi segala kalangan, baik itu di pelajar ada pemasoknya, baik itu sabu atau udah ke narkoba yang lebih tinggi ada pemasoknya sendiri-sendiri. Jadi mereka udah punya linknya atau jaringannya sendiri. Pasarnya dan jaringannya sendiri, baik itu di Cirebon juga di kota ada, baik itu di kabupaten juga ada, di Indramayu juga ada. Jadi memang itu dari berbagai macam berbagai macam kalangan dan sebenarnya kebanyakan tuh kayak yang nggak disangka-sangka, ternyata orang ini juga pemakai, ternyata juga orang ini juga pengedar gitu. Dan jangan takut untuk yang mau rehabilitasi itu, kan misalkan nih tadi ada KTP-nya harus ada atau apa harus ada. Nah, itu jangan takut untuk disebarluaskan. Kami juga menjamin kerahasiaan pasien, kerahasiaan klien gitu. Jadi kalau
ada takut nih udah ke BNN, takut diciduk polisi atau takut jadi target apa gitu. Enggak, jangan takut begitu gitu, karena ada kerahasiaan pasien dan kami dilindungi gitu. Terlindungi juga dengan undang-undang. Lebih baik datang sendiri ke BNN daripada ditangkap gitu ya. Kalau ditangkap urusannya udah hukum sama pengadilan gitu ya. Dan ini rehabilitasi narkoba ini tidak melulu harus kayak model sabu gitu kan, morfin ataupun apa. Jadi bisa juga untuk obat-obatannya Mas, seperti tramadol, odol gitu kan, atau trihek atau dextro atau lem itu bisa mengikuti layanan rehabilitasi di BNN Kota Cirebon gitu. Dan memang kebanyakan di Cirebon ini trennya itu obat-obatan Mas. Seperti tramadol, obat-obatan trihek. Karena memang itu banyak digunakan karena harganya mungkin lebih relatif murah dibandingkan sabu. Dan tersedia di apotek ya itu ya. Tersedia di apotek ya. Tapi kalaupun ke apotek itu harus beli dengan resep dokter sih sebenarnya. Nggak bisa dijual bebas. Ada pengedarnya sendiri juga itu. Jadi yang jual obat-obatan juga pengedarnya sendiri juga gitu. Nggak melulu ke apotek. Ya, jadi udah gitu. Nah, tren kita di Cirebon obat-obatan lem juga ada sih beberapa. Terus ada nih satu klien kita yang baru, yaitu jenis kratom yang lagi ribut-ribut tuh di di TV ya Mas ya. Ternyata ada juga di Cirebon sudah masuk. Dan itu katanya belinya gampang belinya. Bisa via online. Sekarang repot lagi ya, tantangannya ya. Tapi online juga lebih mudah dipantau juga mungkin ya kalau untuk di media-media kayak begitu kan. Bisa. Asal ada kemampuan untuk memantau medsos sih bisa ya. Kemudian bagaimana cara mengetahui ciri komunitas atau pergaulan yang menggunakan narkoba supaya ini khususnya untuk anak muda ya bisa tahu dan menghindarinya gitu. Mungkin gimana nih ya? Kemarin tuh ada klien kami juga ini di satu puskesmas tuh di satu tempat rehabilitasi yang bekerja sama dengan BNN Kota Cirebon. Jadi mereka itu ada komunitas yang syarat masuk komunitas itu harus mau minum tramadol dulu. Jadi memang mereka udah kelihatan banget dari awalnya situ kan. Aja udah kelihatan, dari situ aja udah kelihatan. Jadi ada beberapa geng anak perempuan lagi, geng satu geng gitu. Wah, lu kalau mau ikut keren bareng kami nih, bareng anak-anak kece ini, lu juga harus ikutan minum ini dulu nih. Nah, gitu. Nah, jadi untuk para remaja yang dari awalnya aja udah begitu, ya jangan harus hati-hati. Jangan mau mendingan gitu. ditinggalkan. Mendingan ditinggalkan aja karena yang kayak gitu tuh bukan keren kan, malah jadi bahaya banget, malah jadi nggak keren. Nah, gitu. Bukan kece tapi kecele ya. Ya, kecele. Iya, betul gitu maksudku. Jadi memang ada pergaulan kelompok-kelompok tertentu yang seperti pokoknya yang nyeleneh-nyeleneh yang nggak positif, yang nggak itu sih udah hindari saja gitu ya. Ketahuan dari awalnya biasanya. Kemudian nanti ada kayak semacam perubahan perilaku Mas. Jadi misalnya untuk orang tua yang memiliki anak terus tiba-tiba ada perubahan perilaku, misalnya yang tadinya rajin jadi malas atau tidur mulu kerjanya ya, atau menyendiri gitu kan. Kemudian misalnya ditemukan sesuatu di kamarnya seperti jarum suntik atau semacam kayak bong bungkus obat. Nah, itu harus diwaspadai. Ya. Tapi kita tidak boleh menjustis Mas gitu kan. Makanya datang saja ke kami, nanti akan kami screening, kemudian akan kami lakukan tes urin juga. Berarti untuk konsultasi pun bisa ya? Bisa. Banyak sih dari misalnya dari mana-mana masyarakat gitu ya. Orang tua atau guru. Ya, konsultasi ke kami, ini seperti apa? Misalnya siswa saya seperti ini. Oh, itu kayaknya sudah mulai. Tapi kalau misalnya ibu mau yakin, datangkan saja gitu anaknya. Supaya nanti bisa kelihatan sih Mas kalau di asesmen ataupun di tes urin. Oke, jadi bisa ketahuan ya sampai sejauh mana dan penanganannya akan seperti apa. Nah, ini kan untuk layanan rehabilitasi, rawat jalan
ini kan tetap jalan ya selama masa pandemi, selama masa new normal. Nah itu ada protokol-protokol yang diikuti atau gimana nih? Ada. Jadi memang kalau dalam masa pandemi ini kan memang semua instansi, semua tempat-tempat juga ada protokolnya ya. Wajib pakai masker, kemudian dites suhu dulu, kemudian di kami juga protokol umum lah itu ya. Itu protokol umum, ada penghalang gitu. Cuman kalau untuk itu juga bisa mengisi form itu, form kesehatan. Terus sebenarnya konseling daring, konseling online juga bisa. Cuman karena belum aja ya, belum ada aja klien yang mau daring, tapi bisa gitu. Bisa entahlah itu kita konseling via telepon. Karena gini Mas, untuk tahu sejauh mana dia ketergantungan itu tidak cukup dengan asesmen aja. Kadang-kadang kita baru menemukan masalah yang sebenarnya itu ketika 2, 3 atau 4 bahkan 4 kali pertemuan. Jadi memang harus continue dulu, kita ngobrol dulu, deket aja dulu ya. Gak bisa sekali, bisa langsung ketahuan. Saling percaya aja dulu gitu. Jadi kita memang harus dielus-elus dulu gitu. Barulah kita akan dapat bonding trust-nya. Dapatnya gitu. Dan alhamdulillah ya selama ini kalau orangnya benar-benar mau berobat, mau rehabilitasi itu banyak yang sukses gitu. Banyak yang kembali ke jalan yang lurus lah ya istilahnya gitu. Normal lagi. Benar-benar normal lagi gitu. Nah, untuk layanan rawat jalan itu apakah cuma di BNN saja yang menyediakannya? Jadi di Cirebon sendiri kami sudah bekerja sama dengan instansi pemerintah seperti Puskesmas. Kami bekerja sama dengan Puskesmas Kesunean, kemudian ada Puskesmas Derajat, kemudian ada Puskesmas Gunung Sari, Puskesmas Kejaksan, dan kemudian ada Puskesmas Cangkol. Nah, di 5 puskesmas ini bisa mengikuti layanan rehabilitasi. Jadi kalau misalnya ke BNN takut ya atau malu gitu kan, nah bisa datang aja ke puskesmas tersebut. Ke BNN ketahuan ya, wah gitu kan, khawatirnya narkoba. Ada stigmanya, wah nanti saya bakal ditangkap nih, bukannya diobatin gitu kan. Nah, itu bisa datang ke situ. Ke puskesmas bisa ya. Di situ ada yang melayani juga untuk. Ada yang melayani dan sudah terlatih. Sudah dilatih oleh BNN. Itu dokter, tenaga dokter, kemudian tenaga perawatnya juga. Oke, kemudian ada layanan SHKPN itu apa itu ya? Ya, jadi itu Klinik Pratama BNN Kota Cirebon juga melayani SKHPN, surat keterangan pemeriksaan narkotika. Jadi ketika ada orang yang akan bekerja, akan melanjutkan kuliah atau ikut tes polisi atau ABRI, biasanya kan ada syarat harus bebas narkoba tuh kan. Itu suratnya di kami dikeluarkan oleh BNN dikeluarkan oleh BNN. Untuk sementara ya sekarang sampai hari ini tuh masih gratis ya Mas ya. Masih gratis. Gratisnya itu kami melaksanakan tugas bikinnya itu gratis, tapi untuk alatnya silahkan dibeli sendiri di apotek gitu. Nanti diresepkan oleh BNN gitu. Jadi harus diperiksa memang memang harus diperiksa. Ya periksanya pakai apa? Pakai alat rapid test itu, urin yang diperiksa. Kalau suratnya gratis tapi alatnya membeli sendiri. Cuman untuk kedepannya, jadi pemerintah ini ada PNBP, penerimaan negara bukan pajak gitu. Jadi nanti untuk kedepannya entah itu sekitar bulan Agustus ya ke sana itu sudah berbayar. Itu berbayarnya berapa? Berbayarnya itu 290.000 rupiah. 290.000. Ya, kalau berarti itu sudah termasuk tes kitnya ya? Sudah termasuk. Jadi nggak mesti beli kayak sekarang kan. Kalau sekarang tuh datang ke BNN itu cuman mana tes kitnya, wah belum ada, oke kami resepkan gitu. Kalau nanti kami sudah menyediakan tapi dengan bayar segitu. 290.000 rupiah ya untuk pemeriksaan itu dan mengeluarkan surat SKHPN ya, pemeriksaan narkoba. Kalau ada yang
nanti mahal nanti bulan Agustus mahal, ya udah sekarang sekarang aja gitu ya. mumpung gratis, masih tinggal beli gratis. alatnya saja gitu ya. Kemudian ada juga layanan pasca rehabilitasi. Nah, ini apa ini ya? Pasca rehabilitasi ini adalah sebenarnya masih rangkaian rehabilitasi. Setelah selesai rehabilitasi, kan orang tuh udah sembuh nih misalkan, tapi dia belum punya kemampuan untuk bergabung lagi dengan masyarakat luas. Nah, makanya dari situ BNN itu ada program pasca rehabilitasi. Setelah rehabilitasi masih mengikuti kegiatan-kegiatan. Itu di dalamnya ada pemantauan, kan untuk relapse itu masih tetap kenceng ya untuk kembali lagi daya tariknya itu masih kuat ya. Iya, daya tarik kekambuhannya itu masih kuat. Nah, dalam program pasca rehabilitasi inilah jadi si klien-klien ini dibikin supaya gimana caranya supaya nggak relapse gitu. Itu suatu rangkaian mulai dari pemantauan, terus tes urin lagi dan ada kegiatan-kegiatannya vokasional, pelatihan gitu. Pelatihan diberikan pelatihan untuk bisa pulih produktif. Ya, pulih produktif. Jadi biar nanti setelah kembali ke masyarakat, selain pulih juga dia bisa produktif kembali bekerja lagi. Gitu. Berarti ini setelah perawat jalan atau proses pemulihan sama 6 bulan itu ya? Iya. Berarti masih ada kelanjutannya lagi, tidak dilepas begitu saja ya. Nah, kemudian ada layanan asesmen terpadu. Ini apa ini ya? Oh iya. Jadi layanan asesmen terpadu ini kalau misalnya ada seseorang penyalahguna yang tertangkap tangan oleh polisi ataupun oleh BNN, tertangkap tangan oleh penegak hukum, kemudian memiliki barang bukti di bawah SEMA, surat edaran Mahkamah Agung, kemudian hasil rapid testnya itu positif, nah itu bisa dia melakukan mendapatkan layanan asesmen terpadu. Seperti itu, Mas. Jadi intinya apa itu gini, asesmen terpadu itu kontennya apa? Gini, ketika ditangkap polisi nggak melulu harus dipenjara gitu. Jadi setelah ditangkap polisi pun masih bisa direhabilitasi dengan syarat-syarat tertentu. Syaratnya itu tadi barang buktinya harus di bawah SEMA itu ada ketentuan minimalnya lah ya. Minimalnya. Misalkan sabu nih, kalau pengedar, kalau bandar kan misalkan pasti banyak ya, tapi beda lagi dengan kalau cuman penyalahguna atau cuman pecandu itu pasti cuman akan kurang sedikit dari segram. Jadi cuman buat dirinya sendiri, tidak untuk dijual ke orang lain. Nah, itu hukumannya akan lebih rendah, bahkan bisa cuman mengikuti rehabilitasi. Tapi itu butuh prosesnya tadi yang disebutkan Bu Rita itu asesmen terpadu. Gitu. Jadi nanti untuk yang asesmen terpadu ini penyalahguna yang tertangkap tangan ini ketika misalnya masih mengikuti proses hukum ataupun di penjara, dia juga punya hak untuk dapat layanan rehabilitasi. Tujuan utamanya itu sih, Mas. Jadi misalnya tidak menutup kemungkinan bahwa dia itu hanya mendapatkan hukuman saja, tapi dia juga diberikan rehabilitasinya gitu. Nah, untuk layanan asesmen terpadu ini kami sudah membentuk tim untuk di wilayah BNN Kota Cirebon untuk wilayah kota, kemudian ada tim di wilayah kabupaten, juga ada tim asesmen di wilayah Indramayu. Jadi ada 3. Jadi mangga kalau misalnya ada yang misalnya tertangkap tangan, kemudian tadi yang disebutkan oleh saya tadi itu bisa mengajukan. Pengajukannya itu melalui penyidik, Mas. Ya, penyidiknya. Nanti ada timnya itu ada 2, nanti ada tim medis maupun tim hukum. Ya. Iya, jadi itu dia keluarga Gracia, aktivitas-aktivitas yang tersedia yang dilakukan oleh BNN Kota Cirebon untuk membuat Kota Cirebon ini menjadi bebas narkoba ya. Semoga ini bisa tercapai ya melalui kerjasama dengan masyarakat. BNN sudah menyediakan berbagai macam layanan
yang gratis diakses oleh masyarakat, kecuali tadi ya yang apa tadi SKHPN ya, itu nanti harus bayar alatnya sendiri. Ya, sementara lainnya layanan rehabilitasi itu tersedia gratis, layanan konsultasi juga gratis. Jadi keluarga Gracia, Anda yang membutuhkan layanan ini segera bisa menghubungi BNN Kota Cirebon atau bisa ke puskesmas yang sudah menyediakan layanan untuk rehabilitasi narkoba. Baik, sebelum kita akhiri, untuk sebagai statement closing statement dari BNN Kota Cirebon ini silakan. Ya, jauhi narkoba ya Mas ya. Dekati saya. Kemudian ini kalau misalnya ada yang butuh informasi atau konsultasi, baik penyuluhan, butuh untuk atau informasi tentang misalnya ada bandar atau apa di daerah wilayahnya, kemudian atau informasi atau butuh konsultasi tentang rehabilitasi, bisa menghubungi kami di call center 0812 205 550 02. Oke, bisa diulangi lagi? 0812 205 550 02. Oke, jadi keluarga Gracia itu call center yang bisa dihubungi terkait dengan narkoba. Baik, terima kasih Mbak Rita dan Mbak Hasni sudah berbagi dengan informasi, juga Mbak Rizka walaupun tidak bersuara, tapi menunjukkan kehadirannya di sini.